Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan kami mempresentasikan hasil analisis resiko K3 rehabilitasi Bendung Lodaya dengan dua metode yang kami pilih dan kami mengambil studi kasus di Bendung Lodaya di Blitar. Sebelumnya kami beranggotakan 6 orang. Saya sendiri Satria Diabdillah. Saya Bima Sinaraka Laksana. Saya Rizko Ramadan. Saya Zamani Fudin. Oke, yang pertama ada latar belakang. Jadi pekerjaan rehabilitasi bendung memiliki tingkat risiko yang tinggi karena melibatkan penggunaan alat berat, keberadaan aliran sungai aktif, serta kondisi lapangan yang dinamis dan berubah-ubah. Nah, dalam konteks tersebut, Bendung Lodaya memerlukan rehabilitasi untuk menjaga fungsi utamanya dalam sistem irigasi, pengaturan debit aliran, serta menjamin keamanan dan keandalan struktur. Oleh karena itu, digunakan pendekatan Hiraj dan Hazop sebagai metode untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menilai tingkat resiko, serta menganalisis deviasi pada sistem kritis selama proses pekerjaan. Nah, di sini kami sudah menyimpulkan 4 rumusan masalah dan tujuan dari presentasi pada hari ini. Itu yang pertama, mengidentifikasi potensi bahaya pada seluruh fase pekerjaan rehabilitasi. Yang kedua, menilai tingkat resiko menggunakan matriks likelihood, severity. Yang ketiga, menganalisis deviasi proses kritis dengan metode Hazop. Dan yang terakhir, membandingkan efektivitas Hiraj dan Hazop dalam analisis K3. Cek. Baik, selanjutnya ada studi kasus dan tahapan pekerjaan. Ini lokasi pada makalah yang telah kami buat ini, analisis ini, yaitu berada di Bendung Lodaya di Sungai Brantas, Kabupaten Blitar. Adapun tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama ada fase prakonstruksi, yaitu ada survei, pembersihan area, dan akses alat. Yang kedua ada fase konstruksi inti, ada cover dam, galian, tulangan, dan pengecoran. Terus yang terakhir ada fase mechanical, ada perbaikan dan pengujian pintu air radial. Yang selanjutnya ada hasil dari Hiraj. Hasil dari Hiraj yang telah kami analisis terdapat 4 hasil. Yang pertama, teridentifikasi 18 sumber bahaya pada 3 fase pekerjaan. Yang kedua, resiko dominan, longsor cover dam, tenggelam, jatuh ke galian, kegagalan kren. Yang ketiga, ada rentang RPN. RPN di sini singkatannya Risk Priority Number, sedang hingga tinggi atau 6 sampai 16. Dan selanjutnya yang terakhir ada prioritas pengendalian. Terdapat rekayasa teknik, SOP, APD, monitoring debit dan tanah. Selanjutnya berikut terpampang merupakan tabel Hiraj yang sudah kami ringkas. Di sini ada 17 nomor, yang dimana nomor pertama itu berada pada fase prakonstruksi dengan identifikasi bahaya terpeleset atau jatuh di area basah sungai dengan nilai L yaitu likelihood atau kemungkinan sebanyak 4 dan nilai S
yaitu severity atau keparahan, yaitu 3 dengan nilai RPN 12 yang termasuk kategori tinggi. Lalu nomor 2 pada fase prakonstruksi dengan identifikasi bahaya, paparan cuaca ekstrim saat survei lapangan dengan nilai L yaitu sebanyak 3 dan nilai S yaitu 2 dan nilai RPN sebanyak 6. Di sini dikategorikan sedang. Lalu yang ketiga dengan fase prakonstruksi, identifikasi bahayanya tertabrak ekskavator saat pembersihan area dengan nilai L yaitu 3, lalu nilai S banyak 5 dengan nilai RPN mencapai 15 dengan kategori tinggi. Lalu nomor 5 sampai 6 di sini fase konstruksi inti dengan identifikasi bahaya longsor cover dam atau pompa dewatering gagal dengan nilai L 3 dan nilai S 5. Lalu untuk nilai RP-nya di sini 15 dengan kategori tinggi. Lalu untuk nomor 7 pada fase konstruksi inti, identifikasi bahayanya yaitu jatuh ke dalam galian kurang dari 2 meter, lebih dari 2 meter dengan RPN tertinggi. Dengan nilai L yaitu 4 dan nilai S 4. Dengan nilai RPN yaitu sebanyak 16 dengan kategori tinggi. Lalu nomor 8 hingga 9 dengan fase konstruksi inti, identifikasi bahayanya debris beton dan tertusuk ujung besi tulangan dengan nilai L 4 dan nilai S 3. Lalu untuk nilai RPN-nya yaitu sebanyak 12 dengan kategori tinggi. Yang nomor 10 pada konstruksi inti, identifikasi bahayanya tertimpa tulangan baja saat kren mengangkat. Nah, nilai L 3, lalu nilai S 5 dengan nilai RPN 15, kategorinya tinggi. Lalu nomor 14, fase konstruksi inti, identifikasi bahayanya kegagalan kren akibat overload atau kerusakan dengan nilai L2 dan nilai S5, lalu untuk nilai RP-nya itu 10 dengan kategori tinggi. Lalu untuk nomor 15 hingga 17 dengan fase mekanikal, identifikasi bahayanya jatuh ke sungai dan kenaikan debit saat uji pintu dengan nilai L3 dan nilai S5. Lalu untuk nilai RP-nya yaitu 15 dengan kategori tinggi. Next. Lalu di sini ada top 3 dari resiko tertinggi yang terjadi pada ketiga fase tersebut. Yang pertama ada jatuh ke dalam galian dengan nilai RPN 16. Lalu ada longsor dinding, cover dam, atau genangan mendadak dengan nilai RPN 15. Lalu yang ketiga ada tertabrak atau tertimpa alat angkat atau kren dengan nilai RPN 15. Lalu untuk seluruh resiko di sini memerlukan tindakan pengendalian sebelum pekerjaan dilanjutkan. Next. Tadi sudah disebutkan terkait metode Hirats. Sekarang selanjutnya karena kami menggunakan 2 metode, yaitu sekarang metode HAZOP atau biasa disebut Hazard and Probability Study. Dari hasil metode HAZOP di Bendungan Lodaya, kami menganalisis ada 4 node kritis, mulai dari dewatering, pengecoran beton, operasi kren, perbaikan pintu air. Kemudian ada 10 skenario deviasi, teridentifikasi. 6-nya tergolong kritis. Dengan deviasi utama ada di no flow pompa, kemudian ada overload crane, dan kebocoran pintu air. Untuk fokus di Bendungan Lodaya berfokus pada cause consequence control untuk kegagalan sistem. Next. Kemudian ini tabel HAZOP dari ringkasan deviasi yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa dari 10 node terdapat 6 yang teridentifikasi resiko. Next. Selanjutnya yaitu perbandingan dari metode yang telah kami analisis, yaitu metode Hirats dan HAZOP. Untuk Hirats sendiri unggul untuk cakupan luas seluruh aktivitas proyek. Dan untuk HAZOP sendiri unggul untuk analisis mendalam sistem teknis dan mekanikal.
Dan kombinasi dari keduanya memberi hasil planning yang komprehensif dan relevan untuk proyek SDA dengan kompleksitas hidrolik yang tinggi. Lalu selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi di mana pertama risiko tertinggi berada pada pekerjaan cover dam, galian, crane, dan pintu air. Lalu untuk KIRAT efektif sebagai dokumen K3 utama proyek. HAZOP untuk sistem kritis. Untuk rekomendasi itu ada pompa redundan, early warning debit, LOTO, exclusion zone crane, dan drill evakuasi. Lalu selanjutnya ada sinergi kedua metode meningkatkan keselamatan dan keandalan proyek bendung. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.